Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Rahman Kurniawan, NIM 200891128. Baiklah, di sini saya akan membuat UTS dari mata kuliah seminar dengan judul Perkembangan Motorik. Perkembangan merupakan hasil dari berbagai proses yang saling berhubungan. Proses tersebut adalah kematangan, pertumbuhan, dan proses belajar, berkaitan erat dengan genetik atau biologis dan adaptasi lingkungan. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik adalah perubahan pada tingkah laku motor atau gerak yang terjadi selama rentang kehidupan berkaitan dengan usia. Mengapa terjadi perubahan motorik? Untuk menjawab kebutuhan kita selama rentang kehidupan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. 1. Maturation. Mengantar perubahan fisik yang terjadi selama pembentukan organ pada masa embrio. Myelination di saraf otak. Penampakan organ penting. 2. Growth. Proses yang menyebabkan perubahan ukuran fisik dan bentuk. 3. Adaptation. Merupakan respon tubuh terhadap tuntutan dari lingkungan. Faktor biologis. Faktor biologis yang akan mempengaruhi pertumbuhan, besarnya pertumbuhan, pemrosesan informasi, fleksibilitas, kekuatan, dan kecepatan berespon. Maturation dan learning. Saling bergantung karena proses belajar tidak akan terjadi kalau sistemnya tidak ada. Sistem terbentuk dari kematangan. Proses belajar akan mempengaruhi tingkat kematangan. Proses belajar dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, keluarga, lingkungan fisik, kesempatan untuk belajar bergerak budaya. Tujuan motorik berkembang. Agar terjadi sinergi antara motor kontrol, motor learning, sensasi, sensory feedback. Bila sinergi terjadi, maka individu tersebut akan kompeten dalam bergerak, efisien ketika bergerak, dapat beradaptasi, dan dapat mencapai tujuan. Konsep utama perkembangan motorik. 1. Sekuensial. Setiap perkembangan motorik itu terdapat dan memiliki tahapan yang sama, walaupun terdapat individual difference. Bila terdapat tahapan yang terlewati, harus waspada. 2. Arah perkembangan. Sepsola kuadal. Perkembangan terjadi dari kepala dan berakhir di kaki. Kontrol terhadap kepala akan terjadi terlebih dahulu dibandingkan kontrol terhadap tubuh bagian atas. Kontrol terhadap tangan untuk meraih lebih dulu berkembang dibandingkan kontrol terhadap kaki untuk merayap. Proksimal distal. Proksimal sama dengan area dekat dengan tubuh bagian depan atau ventral. Panggul, bagian tengah leher, bagian tengah tubuh depan. Bayi mengontrol bagian tengah leher, bagian tengah tubuh depan, bahu, dan panggul sebelum mengontrol tangan, kaki, lengan, paha. Struktur ini tidak dapat dipisahkan. Gerakan pada satu area akan mempengaruhi area gerak lainnya. 3. Mobilitas dan stabilitas. Gerakan yang terkontrol terjadi karena adanya mobilitas dan stabilitas. Mobilitas atau gerak sama dengan postur atau postural control. Stabilitas sama dengan kemampuan untuk mempertahankan postur. Ketika postur sudah stabil, maka kontrol terhadap gerakan akan berkembang. Misal atau contoh, bayi sudah mampu bertumpu pada siku, maka gerakan mengangkat tubuh akan terjadi. Beberapa postur biasanya stabil dan tidak banyak membutuhkan dukungan dari otot. Contoh, twist sitting. Tubuh back atas seperti dimasukkan ke dalam lubang panggul. Bagian tubuh atas diam atau terkunci sehingga tangan dapat bebas digunakan. Positional stability. Positional stability stabil karena mekanika posisi bukan dari kontrol otot atau kontrol tubuh, merupakan kompensasi dari kontrol otot yang lemah. Dynamic stability, penggunaan kontrol otot untuk mengatur posisi. Bayi
Mekanik stability terlebih dahulu, baru muscular control. Dynamic stability dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan gerakan yang terlatih seperti jalan, berlari, dan memanjat. 4. Sensasi. Informasi sensori memiliki peran penting dalam mengatur gerakan. Informasi sensori dari visual, somatosensori, dan vestibular akan memberikan isyarat tubuh untuk memberikan postur yang dibutuhkan atau sesuai. Teori perkembangan motorik. 1. Dematuration perspektif. Pandangan ini mengatakan bahwa perkembangan motorik dan gerakan yang muncul dari individu disebabkan karena matangnya syaraf otak di bagian cerebral cortex. De perceptual kognitif. Pandangan ini mengatakan bahwa gerakan muncul karena proses premoses informasi, yaitu berkembangnya persepsi kita. Dinamik sistem teori dikembangkan oleh Thelen dan Smith. A. Gerakan yang muncul merupakan interaksi dari berbagai sistem tubuh kita. Sistem biomekanika tubuh, sistem saraf otak, dan lingkungan. B. Gerakan yang muncul merupakan hasil dari kontrol motor yang bertugas untuk mengorganisasikan gerakan ke dalam pola yang efisien. 2 poin penting dalam teori ini. 1. Perkembangan motor terjadi karena adanya interaksi mutual, dan berkesinambungan dari level molekul sampai lingkungan budaya. 2. Perkembangan motor dapat terjadi dalam beragam ukuran, dari milisekon sampai tahunan. 4 konsep utama. 1. Setiap tindakan membutuhkan kerjasama sistem yang banyak, seperti neuromuskular, sensori, persepsi, kardiovaskular, paru. 2. Terdapat properties di sistem yang bernama self-organizing. Pola gerakan muncul karena interaksi yang ada dalam komponen ini. 3. Struktur komponen dan keterampilan berkembang secara tidak linear dan tidak terjadi secara bersamaan. 4. Perpindahan dari satu perilaku ke perilaku lainnya terjadi secara diskontinu. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.